إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah beri kita nikmat pada hari ini dengan 3 nikmat besar. Yang pertama nikmat iman kepada Allah. Dengan nikmat iman kepada Allah ini kita kembali duduk di sini karena panggilan agama iman kita kepada Allah. Yang kedua nikmat sehat. Dengan kesehatan ini kita kembali datang ke tempat ini. Kaki bisa dilangkahkan, tangan bisa diayunkan, badan bisa dibangkitkan sebab kita sehat. Yang ketiga nikmat berikutnya Allah beri kita usia. Kita tidak wafat. Alhamdulillah, semoga Allah beri usia kita ini kita bisa melaksanakan ibadah karena kita masih diberi nyawa, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 nikmat ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, menuju 2024 banyak rakyat masyarakat kita ini memihak dan memilih serta mendukung orang-orang yang menjadi dukungannya. Khatib tidak akan mengarahkan kepada dukungan kepada siapa, tapi khatib ingin menyampaikan ketika kita mendukung ada konsekuensi agamanya. Silakan mendukung, tapi perhatikan rambu-rambu agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kita, sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita mengarahkan kita cara kita mendukung atau tidak. Jemaah, khatib ingin sampaikan bahwa semua perbuatan kita tidak luput dari pantauan Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kepada siapa kita berpihak. Jangankan urusan yang bersifat memilih pemimpin jemaah. Semua di dunia ini akan ditanya oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, khatib akan menyampaikan konsekuensi 3 hal ketika seseorang mendukung baik kelompok yang didukungnya, organisasinya dia dukungnya, atau personnya dia dukung. Kita lihat bahayanya dukungan jika tidak melalui petunjuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah, ketika kita mendukung orang lain, siapa saja pun kita dukung, ya, maka dukungan itu masuk ranah akidah. Hati-hati kita memilih atau mendukung orang. Sebab jika kita mendukung orang lain, taruhannya iman kita itu. Makanya ada satu pembahasan. Pembahasan itu cuma ada di ilmu akidah. Apa itu? Ada namanya al-muwalah, ada namanya al-wala wal bara. Itu materi ini cuma ada di akidah. Akidah itu kan cuma 2 gendangnya. Kalau tidak hitam putih, kalau enggak musyrik mukmin, kalau enggak ke neraka ke surga. Ketika kita memilih orang, memilih organisasi jamaah, itu konsekuensinya akidah kita taruhannya. Makanya ada materi dalam akidah yang materi ini namanya al-wala wal bara. Apa artinya? Kepada siapa kita harus loyal sehingga kita mendukung dia, kepada siapa kita harus berlepas, itu di ranah akidah. Bukan fikih. Kalau fikih kita bisa mengambil jalan tengah, ya. Qunut disunnahkan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal qunut tak sunnah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal yang tak mensunnahkan qunut, jika engkau berimam, imam mau berqunut, angkat tangannya. Bisa tengah-tengah kita. Tapi kalau akidah, kalau kita di tengah-tengah, munafik namanya. Kalau mukmin tidak, kafir tidak, tengah-tengah, munafik namanya. Cara beragama. Jamaah mendukung. Antara iman kita punya iman ini, dengan diri kita ada perjanjian. Kalau diulangi, Nabi menjelaskan antara iman yang bersalah di dada kita dengan pribadi diri kita, ya, untuk memilih orang lain ada perjanjian. Apa kata iman kita kepada diri kita? Apa kata iman kita kepada diri kita? Hadis ini dalam kitab Sahih, silsilah hadis Sahih riwayat Bukhari. Pertama adalah al-muwalat lillah. Kata iman kita, kalau engkau ingin
permusuhan harus karena Allah juga. Yang keempat, wal hubbu lillah, jika engkau cinta sama orang, jika engkau mendukungnya, engkau memilihnya, bahkan nanti engkau mencoblosnya, harus karena Allah juga. Artinya aturan agama ini maksudnya. Yang keempat, wal bughdu lillah, jika engkau benci dengan seseorang pun, tidak suka dengan orang, harus karena Allah, bukan karena sentimen pribadi. Kita sebagai mukmin jemaah, Allah sudah arahkan kita cara memilih siapa teman, siapa lawan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman kepada Allah. Ya, janganlah kalian menjadikan jangan kalian menjadikan orang yang butunakum min dunikum, orang yang tidak satu perut dengan perut. Artinya yang di luar kalanganmu kata Allah, jangan engkau anggap dan temenin sebagai orang teman setiamu. Itu pertama jemaah, bahwa jika kita mendukung orang, itu ranahnya akidah. Yang kedua, jika kita mendukung orang atau organisasi, maka kita dimasukkan ke dalam orang itu. Jika kita mendukung orang, kita dimasukkan ke dia. Kita dimasukkan ke tim dia oleh agama. Kalau kita mendukung semua organisasi, atau partai yang penista agama, kita dimasukkan ke sana. Atau person yang suka merecehkan ayat-ayat Allah, kita dimasukkan ke dia. Seperti bisa disampaikan, jika kita makan nangka, kena getahnya, wajar dong. Tapi kalau memang tidak makan nangka, kena getahnya, sialan dong. 140 surat An-Nisa, Allah telah memberikan kepada kita tuntunan. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Sesungguhnya Allah telah menurunkan di kitab. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Jika kalian kata Allah mendengar ada orang berita atau organisasi yang suka mengingkari ayat Allah. Satu. Wa yustahza'u biha. Person ini suka mengolok-olok, membuat candaan, membuat main-main agama Tuhan. Fala taqulu ma'ahum. Dengan organisasi dan person begini, jangan duduk bersama dia kata Allah. Apa artinya jangan duduk? Jangan dukung, jangan temenin, jangan pilih, jangan coblos. Gampangnya begitu. Jika engkau pilih dia, kata Allah, innakum idza mithluhum, engkau dan dia sama saja kata Allah. Bayangkan itu. Saya tak penista. Begitu saya dukung orang penista, jadi penista saya. Apa terjadi? Lihat Allah mengunci ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah nanti akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bareng masuk ke neraka. Jadi begini jemaah, ada di antara orang Islam ini, ya, rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kamis, rajin sedekah. Tapi pas pilih pemimpin tak mau mengikuti Quran itu. Ada begitu tuh. Mungkin di antara kita juga ada itu. Ya. Jadi beragamanya parsial. Sehingga Allah menegur kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian kata Allah beriman kepada sebagian ayat-ayat yang menganggap yang aman-aman, sholat, yang mulai diambilnya. Tapi pas memilih pemimpin, memilih orang lain, memilih mencari nafkah, sudah tak mau lagi Quran dia. Kata Nabi, mereka min juzai jahannam. Mereka dimasukkan ke dalam bangkai-bangkai neraka jahannam. Wa in kana shalah, walaupun mereka salat. Wa in kana shoma, walaupun mereka rajin puasa. Wa za'ama annahu muslim, walaupun mereka mengaku sebagai muslim kata Nabi. Begitu dia beragama parsial, yang diambilnya yang aman-aman aja, maka dianggap dia munafik dan di luar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah, ya. Kita tak boleh beragama ini yang mengambil yang enak-enak aja. Ya, tidak. Semuanya beragama, cara beragama, cara mencari nafkah, cara memilih pemimpin, cara berpakaian, semua agama. Begitu kita parsial, kita dianggap nanti di luar kalangan Islam. Ya. Bayangkan saja, kalau diambil semuanya contoh ini. Ada seorang datang ke Nabi Rasul, aku punya tetangga. Terus kenapa? Tetanggaku itu ya Rasulullah, kalau malam dia mulai, kalau siang suka puasa sunnah. Bayangkan ekselent ibadahnya. Ya.
Kalau dia rajin puasa sunnah, Ramadannya rapi. Kalau rajin qiyamul lail, salat 5 waktunya beres. Terus kata Nabi, kenapa engkau mengadu kepada aku? Rasulullah, walaupun dia rajin qiyamul lail, walaupun dia rajin puasa sunnah, dia punya satu perbuatan yang tercela. Apa itu? Tubghil jiran. Dia suka mengganggu tetangga Rasul. Ya, tekun beribadah, tapi urusan manusia nggak beres. Apa terjadi? Apa namanya? Kalau begitu, ibu yang rajin ibadah tadi kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Tak bisa kita beragam manusia. Semua agama, udkhulu fis-silmi kafah, total. Begitu muslim saya, aturan Tuhan saya ikuti semua. Orang senang sama saya atau tidak, urusan belakang. Lagian jemaah, orang-orang yang kita dukung tentu membantu kita di kuburan. Tak dikasihnya kita jabatan, tak dikasihnya kita duit. Tapi karena Allah kita bantu, Allah mudahkan rezeki kita. Di kuburan, Allah hindarkan kita dari azab. Itu jemaah, harus pikir panjang kita. Tuhan sudah kasih kita rezeki, kasih kita anak, kasih kita ruh, kasih kita nyawa. Ikuti dan Tuhan ini. Orang itu belum tentu ngasih kita sampai kita setua begini diberi kita rezeki sama orang itu. Tuhan yang memberi kita, maka kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga sebagai penutup jemaah. Pertama tadi konsekuensi mendukung orang. Pertama itu ranah akidah yang disebut. Yang kedua kita digolongkan ke sini. Ketiga penentu kita masuk neraka atau ke surga. Dukungan kita. Az-Zumar 71, Az-Zumar 72, 73. Sering dibaca oleh Imam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Akan masuk neraka Jahannam kata Allah langsung orang-orang kafir zumara dan rombongan-rombongannya itu. Yang ikuti dia, yang milih dia. Ayat lain, wasiqal ladzina taqarrabu ila jannati zumar. Sementara orang yang bertakwa akan masuk surga dengan rombongan-rombongan yang mendukung orang bertakwa. Jika kita bertakwa, kita nanti akan masuk ke surga bersama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, para sahabat, Rasulullah, para nabi, Nabi Musa, Zakaria, bahkan kita ke surga. Tapi jika kita mendukung orang kafir, penista agama, kita akan masuk neraka bareng dengan mereka, dengan Firaun, dengan Haman, dengan Namrud, dengan Hitler, ini Amin, dengan Sisi, dan semua orang membuat zalim dalam dunia. Sebagai penutup jemaah, kalau itu disampaikan, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke Nabi. Ya Rasul, saya suka dengan kelompok itu. Dengan hanya aku tak masuk ke dalam, tapi hatiku terpaut ke dia. Hati-hati, jangan gerung. Ya, jadi dia mungkin perbuatan dia, tapi hati dia mendukung niatan dia. Apa jawaban Nabi? Nabi menyampaikan dengan jawaban yang kelihatannya datar, menolong. Apa katanya? Al-mar'u ma'aman mahabba yawmal qiyamah. Seseorang kata Nabi dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia dukung dan cintai. Lalu kita harus siapa dia dukung? Maka ke sana dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih Imam Bukhari. Semoga kita punya pegangan jemaah tidak liar, tidak menggunakan akal, sudah cukup wahyu menuntun kita untuk menjalankan semua apa yang kita lakukan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul basir. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebelum doa, kita lihat dulu cerita pendek dalam surat As-Saffat. Nanti penduduk surga berbincang-bincang. Ada Al-A'raf, tempat-tempat tinggi. Fa'bala ba'dum 'ala ba'din yatasyaa'alun. Mereka ngobrol-ngobrol di surga. Teman, salah satu ada yang bicara begini. Aku dulu
dulu punya teman di dunia. Ku ajak dia ke agama Tuhan, mengikuti aturan agama ini, berbuat kebaikan. Malah dia berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman inna lamadinun." Teman, apakah ucapanmu itu benar bahwa ada akhirat nanti yang kita minta pertanggungjawaban perbuatan kita? Apakah kita kalau mati kita habis tanah kita, habis semua barang kita jadi tanah semua, kita bangkit? Engkau tidak logik, impossible. Lalu orang tadi tak mau mengikuti aturan agama di dunia ini. Wahai temanku, ayo ku ajak engkau. Kita intip teman kita itu, nanti dia di neraka. Diajak teman, yuk kita intip. Ketika mereka mengintip, ya, Fattala'a fi sawa'il jahim. Teman yang diajak dari dunia agar mengikuti tuntunan agama, mereka melihat temannya itu berada di tengah kobaran api yang lagi menyala-nyala. Ini Quran yang mengatakan Allah langsung membuat nanti ada begini nanti orang. Ya, ini buat kita pelajaran, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ayat ini menjelaskan ilustrasi Allah terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan firman-firman Allah dan Rasulnya. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saatnya yang kosong diisi, telapak kaki didekatkan dahulu. Salat jemaah sempurna dengan safaf tidak lurus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعكم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah
Oh, Allah